Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini, minggu ini tanggal 20 September 2020, renungan kita terambil dari Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-37. Dan saya akan bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, kami rindu untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami siap ditaburi firman Tuhan yang hidup, untuk siap juga melakukannya di sepanjang hidup kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita diberi tema yaitu kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Tema ini sangat penting dan menarik bagi kita, karena ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang berkuasa di dalam kehidupan ini adalah bukan diri kita, tetapi Allah saja. Dialah yang menciptakan kita beserta bumi dan segala isinya. Dia juga yang berkuasa, yang memiliki kewenangan untuk membinasakan, sekaligus juga memiliki kuasa dan kewenangan untuk menyelamatkan. Kita harus mengakui bahwa kadang-kadang manusia, baik pada zaman sekarang, pada zaman dulu, dan juga di hari-hari yang akan datang, akan selalu ada orang-orang yang meremehkan dan menyepelekan kuasa Allah. Mereka kadang berpikir bahwa ya karena mereka telah memiliki segala-galanya, hidup mereka hebat, berkuasa, dan mereka berpikir bahwa ya mereka lah yang berkuasa. Bukan Allah lagi yang berkuasa di dalam hidup mereka, tetapi diri mereka sendiri bukan hanya menguasai hidup mereka, tetapi juga merasa mereka berkuasa atas hidup orang lain dan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang terjadi dengan dua kisah yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam bacaan kita ini, yaitu kisah yang terjadi di zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Apa yang terjadi di sana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yesus menjelaskan hal ini kepada orang Farisi di dalam rangka yang menjelaskan tentang kuasa Allah. Memang waktu itu mereka bertanya kepada Yesus soal bila mana kerajaan Allah itu datang. Dan Yesus hendak mengingatkan mereka bahwa soal kerajaan Allah itu adalah soal kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan manusia dan di hadapan kehidupan seluruh ciptaannya. Hal kerajaan Allah tidak jauh-jauh dari hal kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu telah nyata. Baik pada zaman dulu, pada zaman sekarang ini, dan juga kelak pada saat di mana Yesus akan datang untuk kedua kali. Ketika Yesus hendak menjelaskan ini kepada orang-orang Farisi, ia lalu menyampaikan kepada mereka bahwa kuasa Allah itu telah nyata pada zaman dulu. Dan ingatlah hal itu. Itu terjadi di zaman Nuh dan juga terjadi di zaman Lot. Apa yang terjadi ketika itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Pada ayat 26 dan 29 di sana Yesus menyampaikan secara singkat, padat dan sangat jelas tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Di sana diuraikan bahwa mereka makan dan minum, kawin-mawin dengan siapa saja. Bahkan kalau kita baca di dalam kisahnya secara lengkap di dalam Kejadian, itu di sana dijelaskan bahwa orang-orang pada zaman Nuh itu mereka kawin dengan perempuan siapa saja yang mereka sukai. Ibaratnya kawin, menikah tanpa aturan, suka-suka hati, sehingga Allah murka. Mereka berpikir bahwa kuasa mereka ini sungguh luar biasa dan mereka tidak takut terhadap kuasa Allah, sehingga Allah kemudian murka dan marah. Lalu Allah memusnahkan seluruh manusia kecuali Nuh yang tetap setia beriman kepada Tuhan dan juga melakukan perintah Allah. Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya, serta Allah menyuruh dia menyelamatkan, membawa serta berpasang-pasangan hewan, binatang, burung-burung untuk ikut serta di dalam bahtera yang sudah dibangun oleh Nuh sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Apa juga yang terjadi dengan Lot? Lot pada zaman itu adalah dia hidup di kota Sodom dan Gomora. Orang-orang di Sodom dan Gomora juga sama saja dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan di zaman Nuh. Mereka melupakan Allah. Lalu mereka juga berpesta pora, makan, minum, kawin-mawin dengan siapa saja. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian, orang-orang pada zaman itu di dalam Sodom dan Gomora, mereka bahkan memperkosa orang-orang pendatang yang datang ke kota mereka. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Dan itu mereka praktikkan sebagai bagian dari persembahan mereka, ritual mereka terhadap dewa yang mereka sembah. Allah kemudian marah, murka dan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan menurunkan hujan api dan juga hujan belerang. Apa yang terjadi? Sodom dan Gomora beserta segala sesuatu yang ada di kota itu hancur, berantakan dan dibinasakan oleh Allah, kecuali Lot yang diselamatkan oleh Allah. Memang sesungguhnya pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Lot yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk pergi. Allah ingin menyelamatkan selain Lot juga istrinya dan juga anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anaknya malah tidak percaya dan istrinya itu setengah hati mengikuti perintah Allah. Ketika ia bersama Lot lari, justru ia kemudian menoleh ke belakang. Padahal Allah sudah mengingatkan untuk jangan menoleh ke belakang. Akibatnya apa? Karena ia setengah-setengah mengikuti perintah Allah, ia juga binasa alias mati. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dua kejadian ini dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan atau menyadarkan orang-orang Farisi yang bertanya pada saat itu soal kerajaan Allah, bahwa kelak juga pada saat Yesus datang kedua kali, ini ingatlah seperti apa yang terjadi dengan kehidupan Lot dan juga kehidupan Nuh, bahwa kelak pun Allah berkuasa untuk membinasakan dan Allah juga berkuasa untuk menyelamatkan. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37, yaitu di dalam ayat 30 dan 37, di sana Yesus menguraikan beberapa hal apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disiapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya, siapapun yang beriman kepadanya, agar kelak pada saat Yesus datang kedua kali, mereka tidak dibinasakan, mereka tidak mati dibinasakan seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, tetapi mereka justru termasuk orang-orang yang mendapatkan kuasa Allah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Yang pertama yang Yesus sampaikan adalah jangan andalkan apapun selain kuasa Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Jangan andalkan apapun termasuk segala sesuatu yang engkau miliki. Di sana Yesus menyampaikan di ayat 31 dan 32, orang yang di atas peranginan jangan turun mengambil barangnya. Dan orang yang ada di ladang juga jangan kembali ke rumah untuk mengambil barangnya. Bapak Ibu, memang Yesus juga sudah mengingatkan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tapi ingat, pada saat itu tidak ada sesuatu yang mampu menyelamatkan engkau selain Yesus Kristus itu sendiri. Barang-barang mewahmu tidak ada lagi gunanya. Apapun yang engkau miliki di dunia ini tidak akan lagi menjadi bekalmu di saat Yesus datang kedua kali. Yang menjadi bekalmu hanyalah imanmu kepada Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan baikmu sebagai bukti imanmu kepadanya. Jangan andalkan barang milikmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan apapun yang engkau miliki, tetapi sungguh-sungguh andalkanlah Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada apa yang engkau miliki. Ini diibaratkan seperti orang-orang yang sedang berada di atas peranginan. Lalu karena dia terikat akan hartanya, ia lalu turun dan lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Ia bisa jadi akan binasa, sama seperti yang terjadi dengan istri Lot. Tuhan sudah bilang, pergilah dan jangan menoleh ke belakang lagi. Tetapi istri Lot, hatinya masih tertinggal dengan apa yang terjadi di belakangnya. Tentu ada juga di sana harta miliknya. Yesus mengingatkan, ingatlah istri Lot, ingatlah apa yang dilakukan istri Lot. Karena itu jangan lakukan pada saat Yesus datang kedua kali. Juga kalau engkau sedang berada di ladang atau dimanapun, jangan lagi berpikir untuk kembali ke rumah dan mengambil barang-barang kepunyaanmu, harta milikmu sebagai bekalmu menghadapi kedatangan Tuhan. Itu tidak ada gunanya lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata di dalam ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jangan berusaha menyelamatkan nyawamu dengan barang milikmu, dengan harta kepunyaanmu. Tetapi biarlah Allah sendiri yang akan menyelamatkan engkau pada saat ketika ia datang kelak untuk yang kedua kali. Itu yang pertama, andalkanlah Tuhan, andalkanlah Dia, karena hanya Dialah yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup. Yang kedua adalah aminkan dan imani bahwa engkau termasuk yang diselamatkan pada saat Yesus datang kedua kali. Mengapa ini penting diaminkan dan diimani? Karena di dalam ayat 34 dan 35 Yesus menyampaikan bahwa kelak pada saat itu, ingat, tidak semua orang akan diselamatkan. Dan juga tidak semua akan dibinasakan. Sama ketika terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Memang hampir semuanya dimusnahkan. Tetapi selalu ada yang diselamatkan. Yaitu Nuh beserta keluarganya dan Lot yang diselamatkan pada zaman Sodom dan Gomora. Kelak ketika Yesus datang kedua kali, ingat. Tidak semua diselamatkan, tetapi juga tidak semua dibinasakan. Hanya saja imani dan aminkan bahwa engkau termasuk, saya dan Bapak Ibu semua, kita adalah termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Di dalam ayat 34 dan 35 Yesus mengandaikan dengan mengatakan bahwa kalau ada dua orang yang sedang tidur berdua, satu diambil dan satu tidak dibawa.
Juga 2 orang yang sedang menghilang, 2 orang perempuan. 1 dibawa dan 1 tidak dibawa. 2 orang yang sedang berada di ladang, itu di dalam ayat 36. 1 dibawa dan 1 tidak, alias ditinggalkan. Ini maksudnya apa? Ini sungguh menyatakan bahwa kelak ketika Yesus datang kedua kali, tidak semua akan diselamatkan dan tidak semua juga akan dibinasakan. Ada yang diselamatkan dan ada yang dibinasakan. Pertanyaannya, siapa yang diselamatkan? Lalu apa kriterianya? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus berkata bahwa pada saat itu nanti akan ada banyak orang-orang yang berseru-seru dan mengaku, Tuhan, Tuhan, kami telah melakukan nubuat atas namamu, kami telah melakukan mujizat atas namamu, kami telah melakukan kehendak-Mu. Tetapi pada saat itu nanti Yesus akan berkata, penyalah engkau para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sebab apa? Yang diselamatkan adalah bukan orang-orang yang hanya berseru-seru dan berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi yang diselamatkan adalah selain beriman, mereka-mereka yang melakukan kehendak Allah, merekalah yang akan memasuki kerajaan surga. Allah menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan mereka. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jaga iman kita dan kita aminkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, dan mari kita buktikan bahwa kita sungguh beriman dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah kita, buah iman kita selama kita hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersiap sedialah menyambut kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ketika Ia datang menyatakan kuasanya kapanpun dan dimanapun. Kapanpun, entah itu malam hari, entah itu siang hari. Tadi diandaikan di sini ada orang yang sedang tidur itu pada malam hari, atau di siang hari orang yang sedang bekerja di ladang, atau dimanapun, entah engkau sedang berada di rumah atau engkau sedang berada di luar rumah. Kapanpun dan dimanapun dan apapun situasinya, siap sedialah, karena kedatangan Yesus juga diibaratkan seperti kedatangan seorang pencuri. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang memprediksi, yang bisa memprediksi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tahu kapan Yesus datang, itu bohong. Ini penting bagi kita untuk menyadari ini, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, supaya kita juga senantiasa siap sedia menyambut kedatangannya, menyambut saat Yesus datang untuk menyatakan kuasanya, baik untuk membinasakan, menghancurkan, dan juga untuk menyelamatkan. Sebagaimana Ia berkuasa untuk menghancurkan, demikian juga Ia mampu berkuasa untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, dan menyelamatkan kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Allah sungguh nyata, kuasa Allah sungguh nyata di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan manusia, dan di dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kepada kita di ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, Engkau telah berbicara kepada kami, menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami sebagai ciptaan. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kuasa Allah mampu membinasakan dan juga mampu untuk menyelamatkan, sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan Nuh dan Lot pada zaman dulu. Dan kami yakin baik pada zaman ini dan kelak juga pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, Engkau sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami.
Dan kami amini serta kami imani Tuhan, bahwa kami termasuk orang-orang yang telah diselamatkan hanya oleh karena karunia Kristus Yesus di dalam kehidupan kami, serta kami juga diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.